Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Putri Rina dengan NIM 10018242936. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengisian dari worksheet perhitungan pada reba sebagai UTS dari mata kuliah ergonomi. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat ya, dalam worksheet pengerjaan perhitungan reba itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama itu bagian A yang terdiri atas neck, trunk, and leg analysis. Kemudian bagian B yaitu ada arm and wrist analysis. Nah, jadi di sini kita akan mulai dari step yang pertama terkait look at neck deposition. Jadi itu adalah terkait posisi leher. Nah, sebelumnya di sini subjek yang kita pilih itu adalah seorang pekerja dari perawat dokter gigi. Nah, di sini kita juga udah ngelakuin perhitungan ya, menggunakan aplikasi dari Angulus. Dan memperoleh hasil dari sudut itu buat neck position itu adalah 67,54 derajat. Nah, perhitungannya sendiri itu porosnya itu ada di leher. Dan satu garis itu menunjukkan posisi postur dari leher yang baik. Sedangkan satunya lagi itu menunjukkan postur atau posisi dari leher berdasarkan postur perawat tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat nih, dari tiga postur pada step pertama, yang mana paling sesuai dengan hasil perhitungan sudut yang kita hitung. Nah, karena tadi rentangnya itu 36, jadi di sini kita memakai postur yang kedua dengan rentang di atas 20 derajat. Dengan skor itu plus 2. Kalau misalnya perhitungan sudutnya tadi dalam rentang 0 sampai 20 derajat, itu bisa menggunakan postur yang pertama dengan skor itu plus 1. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan adjust atau tambahannya, teman-teman. Jadi di sini ada dua. Yang pertama itu adalah if neck is a twist. Jadi itu adalah kondisi di mana adanya perputaran pada postur leher. Jadi lehernya itu muter ke kanan seperti ini ataupun ke sebelah kiri. Yang kedua itu adalah if neck is side bending. Jadi itu adalah posisi leher itu sedikit miring ya, miring ke kanan seperti ini ataupun miring ke kiri seperti ini. Nah, karena di sini bisa kita lihat dari gambar operator, dia nggak ada adjust atau tambahan itu, jadi kita nggak bakal pakai, cukup dengan next score-nya doang. Jadi di sini kita tulis nilainya adalah 2. Lanjut kita masuk ke step yang kedua, itu adalah look at trunk, the position. Jadi ini adalah posisi dari badan. Nah, di sini ada 5 postur. Berdasarkan perhitungan yang kita dapat, untuk trunk position ini adalah 15,58 derajat. Nah, perhitungannya sendiri itu porosnya itu ada di bagian pinggang. Kemudian, satu garis ini menunjukkan posisi badan dalam kondisi baik atau postur yang benar. Sedangkan, satu garisnya lagi itu menunjukkan postur dari operator atau perawat. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan sudut, kita menggunakan postur yang ketiga, yaitu dalam rentang 0 sampai 20 derajat dengan skor itu plus 2. Nah, di sini juga ada adjust yang harus diperhatikan ya. Di sini ada dua juga. Yang pertama itu adalah if a trunk is a twisted. Jadi dia posisi di mana badan itu berputar ya, berputar ke kanan seperti ini ataupun berputar ke kiri seperti ini. Selanjutnya itu yang kedua, itu ada if a chart is a side bending. Jadi itu adalah kondisi badan itu miring ya, miring ke kanan ataupun miring ke kiri. Miring ke kanan maupun miring ke kiri seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa di gambar pada operator itu nggak ada adjust atau tambahan seperti yang dijelasin ya. Jadi kita nggak perlu adanya penambahan ke satu. Kita cukup masukin skor dari turn position-nya doang. Jadi di sini karena kita pakai plus 2, di sini kita tulis plus 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian step yang ketiga, yaitu leg. Nah, jadi buat leg sendiri nih, kita bisa lihat dari gambar si operator atau dari hasil pengukuran juga, ini posisi kakinya itu benar-benar lurus ya, tanpa adanya tekukan. Jadi kita bisa kategoriin langsung ke dalam postur yang pertama, dengan skor itu plus 1. Nah, di sini juga ada judge. Nah, kalau misalnya pada operator itu kakinya ada tekukan. Jadi kalau misalnya dari hasil perhitungan sudut, tekukan pada kaki operator atau pekerja itu dalam rentang 30 sampai 60 derajat, maka dia ada penambahan plus 1. Sedangkan kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 60 derajat, dia ada penambahan plus 2. Tapi karena pada kasus kita kali ini, operatornya ini benar-benar lurus, nggak ada tekukan sama sekali, jadi kita nggak pakai adjust juga sama sekali, dan kita cukup masukin leg score-nya doang. Jadi di sini leg score-nya itu adalah plus 1. Jadi bisa kita tulis 1. Oke, nah jadi
kita udah dapat nih nilai dari step 1 sampai ke step 3. Maka di sini kita bisa langsung tulis atau masukin ke dalam table A. Nah, pertama di sini kita lihat next score. Jadi di sini next score yang kita peroleh itu adalah 2, jadi kita lingkarin yang bagian 2. Kemudian kita bisa ngeliat transkornya itu juga adalah 2, jadi kita lingkaran yang bagian 2. Selanjutnya itu buat like score-nya itu adalah 1, kita lingkarin di bagian 1. Oke, setelah dapat kita langsung tarik garis ya teman-teman. Tarik garis. Dan dapatlah titik tengahnya itu adalah 3. Jadi di sini kita bisa ngisi buat step 4, itu katanya ini adalah posture score in table A. Jadi posture score dari table A itu adalah 3, jadi di sini kita tulis 3. Oke, selanjutnya ini adalah step yang kelima. Itu terkait at the first and load the score. Jadi ini adalah skor beban ya teman-teman. Jadi skor beban ini adalah eh, beban dari sang pekerja ya. Di sini bisa kita lihat bahwa beban yang dilakukan sama pekerjanya itu nggak terlalu berat karena dia cuman angkat-angkat alat-alat pembersihan gigi doang ya. Dia nggak ngangkat beban yang konstan yang berat gitu. Jadi itu bisa kita kategoriin ke dalam beban yang ringan. Nah, jadi di sini kita bisa pilih opsi yang pertama yaitu if alert kurang dari 11 IBS dengan skor plus 0. Kalau misalnya bebannya itu bisa dikategoriin sedang, teman-teman bisa milih yang if alert 11 sampai 22 IBS dengan skor plus 1. Kalau misalnya bebannya itu udah bisa dikategoriin berat, itu teman-teman bisa milih yang ketiga, yaitu lebih dari 22 IBS dengan skor plus 2. Nah, jadi di sini karena kita masukin kategori yang pertama, jadi di sini nilai buat load score-nya itu adalah 0. Nah, tapi di sini juga ada judge ya teman-teman yang perlu diperhatiin. Nah, di sini katanya if a shock or rapid of force. Jadi ini apabila kerjanya itu waktu bekerja atau ngangkat beban itu ngalamin shock. Jadi kalau dia ngalamin shock, ada penambahan atau adjust itu plus 1. Karena di kita juga nggak ada, jadi di sini langsung aja ditulis 0, kemudian kita langsung lanjut ke step 6. Nah, di sini katanya step 6 ini adalah penjumlahan ya, hasil dari posture score A ditambah dengan load score. Nah, jadi di sini 3 ditambah 0 itu adalah 3. Jadi kita bisa tulis 3. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke bagian step B, yaitu arm and wrist analysis. Jadi di sini kita akan jelasin terkait step yang ketujuh, yaitu look at upper arm position. Nah, jadi ini adalah upper arm. Nah, di sini kita juga udah ngelakuin perhitungan ya. Bisa dilihat sudut yang kita dapat dari upper arm positionnya itu adalah 19,60 derajat. Nah, di sini satu garisnya itu adalah posisi di mana upper armnya itu dalam postur yang benar ya, dan satunya lagi mengikuti postur dari perawat. Nah, untuk titik tumpunya sendiri atau poros itu diletakin di bahu. Dalam perhitungan upper arm itu dimulai dari bahu sampai ke siku. Nah, di sini kita langsung lihat dari kelima postur yang mana yang sesuai. Nah, karena di situ tadi nilai perhitungan dari sudut yang kita dapat itu 19,60 derajat, jadi kita masih dalam rentang 20 derajat. Jadi kita pakai postur yang pertama, yaitu dalam rentang 20 derajat dengan skor plus 1. Nah, di sini juga ada just. Yang pertama itu if a shoulder is raised. Jadi itu ada penambahan plus 1 ya, teman-teman. Itu adalah keadaan di mana waktu bekerja, pekerja itu ada penambahan pada bahu. Jadi bahunya tuh sedikit ngangkat seperti ini.
Sedangkan kalau buat yang kedua itu adalah if upper arm is the abducted. Jadi dia itu adalah gerakan di mana pada saat pekerja mengangkat beban, posisinya itu menjauhi badan. Jadi seperti ini. Nah, terus yang terakhir itu adalah if arm is support or person is a leaning. Jadi ini adalah kondisi di mana si upper arm pada saat mengangkat beban itu dibantu atau adanya support ya. Jadi di sini ada pengurangan atau minus one. Nah, karena di gambar operator ya, ini nggak ada adjust atau tambahan seperti yang dijelasin. Jadi kita cukup masukin upper arm score-nya doang. Jadi di sini kita bisa tulis nilai skornya itu adalah 1. Lanjut kita masuk ke step yang ke-8. Jadi di step yang ke-8 itu adalah terkait look at lower arm position. Jadi ini adalah lower arm. Nah, di sini hasil perhitungan kita terkait sudut lower arm itu adalah 36,32 derajat. Nah, perhitungan lower arm sendiri itu dimulai dari porosnya itu ada di siku, satu sudut atau satu garisnya lagi itu menunjukkan posisi lower arm yang benar atau yang postur yang baik, dan satunya lagi mengikuti dari tangan si perawat. Nah, terus kita tentuin 36,32 derajat ini masuk ke postur yang mana? Nah, karena itu ada di rentang 0 sampai 60 derajat, jadi kita pakai postur yang kedua. Kalau misalnya hasil perhitungannya itu dalam rentang 60 sampai 100 derajat, itu bisa pakai postur yang pertama. Nah, karena kita pakai yang kedua, jadi buat skornya itu adalah plus 2. Nah, di sini nggak ada judge ya teman-teman, jadi kita langsung aja tulis skornya dari lower arm. Di sini 2. Lanjut, yang ke-9 itu adalah look at where's the position. Jadi ini adalah posisi tangan. Nah, di sini kita juga ngelakuin perhitungan ya terkait posisi tangan. Di sini dapat 14,20 derajat untuk wrist positionnya. Jadi, di sini kita pakai postur yang pertama, yaitu dalam rentang 15 derajat. Jadi, posisi dalam pengangkatan beban atau dalam penggerakan tangan ya, itu kurang lebih cuma 15 derajat, jadi nggak terlalu lebar. Nah, karena di sini kita dapat postur yang pertama, jadi kita ada penambahan skor plus 1. Tapi di sini juga ada adjust yang perlu teman-teman perhatiin. Di mana di sini katanya, if a wrist is a bend for the middle or the twisted, itu akan ditambah dengan plus 1. Nah, jadi twisted itu adalah kondisi di mana tangan itu seperti salaman. Jadi dia gini. Sedangkan kalau middle in tuh harusnya segini kan. Yang kondisi normal pada gambar itu kan segini. Karena si perawat, kita bisa lihat dari sini bahwa kondisinya itu lumayan miring ya. Karena dia posisi dalam mengambil alat ya. Di sini jadi kita pakai adjust. Ada tambahan skor plus 1. Jadi dari skor positionnya ditambah dengan adjust. Jadi itu adalah 2. Jadi word score-nya itu adalah 2. Oke, setelah dapat, kita lanjut ke step yang ke-10. Nah, jadi step yang ke-10 ini adalah perhitungan dari score in table B. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu nih titik tengah dari table B. Karena kita udah dapat perhitungan atau skor ya dari step 7 sampai ke step 9, di sini kita langsung isi ke table B. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama itu upper arm. Jadi upper armnya itu kita dapat skornya itu 1. Jadi kita di sini kita lingkarin 1. Kemudian lower armnya itu kita dapat nilainya 2, kita lingkarin 2. Dan yang ketiga itu dapat with the positionnya itu adalah 2, jadi kita juga lingkarin yang 2. Terus kita tarik garis. Oke, jadi di sini kita dapat titik tengahnya itu adalah 2. Karena udah didapat nilai dari titik tengahnya, di sini kita langsung tulis aja di postur skor B. Jadi di sini nilainya adalah 2.
Lanjut, kita ke step yang ke-11, itu terkait add the coupling the score. Nah, jadi ini adalah eh, kondisi ya, atau keadaan terkait postur dari kerja atau perawatnya. Nah, di sini kira-kira dilihat dari subjektif ya, atau pemandangan objektif dari kita sendiri, ini kira-kira posturnya itu udah baik atau belum. Nah, jadi kalau berdasarkan hasil penilaian ya, si perawat ini dia itu belum ke postur yang benar-benar bagus atau good, tapi dia juga nggak postur yang salah, nggak terlalu jelek benar atau postur yang benar-benar salah ya. Jadi di sini kita pilih option yang kedua yaitu fair. Jadi di sini ada beberapa ya ketentuan. Yang pertama itu ada good, posisinya baik dengan skor plus 0, kemudian ada fair plus 1, poor itu plus 2 dan unacceptable itu plus 3. Jadi di sini kita ambil yang fair atau plus 1 karena posisinya itu eh, nggak nggak terlalu buruk, tapi juga nggak posisi baik. Jadi kita pilih yang fair atau plus 1. Jadi di sini kita tulis buat skor copingnya itu adalah 1. Selanjutnya kita jumlahin nih antara postur skor B ditambah dengan coupling score. Nah, di sini 2 ditambah 1 nilainya adalah 3. Oke. Lanjut kita ke step yang ke-13. Ini terkait activity score. Jadi ini adalah eh, aktivitas atau skor aktivitas ya. Nah, di sini katanya ada plus one itu one or more body part are held for the longer than 1 minute statis. Ini adalah perubahan, ini adalah di mana ada penambahan ya skor plus 1 apabila dalam melakukan pekerjaan atau mengangkat beban ya. Jadi si pekerja ini dia mempertahankan posisinya itu lebih lama dalam bentuk gerakan yang statis ya atau tetap itu selama lebih dari 1 menit. Kemudian yang kedua katanya ada penambahan skor plus 1 apabila repeat small range the action more than 4 4 per minute. Jadi 4 kali ya. Jadi itu adalah di mana si pekerja itu melakukan gerakan atau perubahan postur ya 4 kali dalam lebih dari 4 kali atau 4 kali selama 1 menit. Kemudian yang terakhir itu adalah action cause the rapid range change in posture or unstable base. Jadi ini adalah kondisi di mana postur ya, postur tubuh itu terdapat adanya perubahan. Jadi dia itu enggak statis atau berhenti, tapi juga enggak juga yang sampai berulang-ulang kali selama dalam 1 menit. Nah, jadi di sini berdasarkan activity score kita memantau dari gerakan si perawat. Jadi itu tergolong plus 1 karena perawat itu dia tuh nggak gerakannya nggak statis ya, nggak tetap. Jadi dia juga tapi nggak melakukan gerakan yang terlalu sering gonta-ganti gitu. Nah, jadi di sini posturnya itu paling si perawat itu ada perubahan postur. Contohnya tuh kayak waktu dia ganti alat atau ngambil alat untuk nanganin pasien ya, teman-teman. Jadi di sini buat activity score-nya kita tambahin nilai plus 1. Selanjutnya di sini setelah kita dapat nilai dari plus 1, activity score, kita harus cari table C score atau skor dari table C. Nah, di sini untuk pengisian table C sendiri kita harus masukin nilai dari table A dan table B. Jadi di sini kita masukin dulu buat skor dari table B itu adalah 3 ya. Skor B ya. Skor B itu adalah 3. Kita lingkarin di 3. Kemudian skor A itu adalah 3 juga. Oke. Terus kita tarik garis. Kita tarik garis. Dan dapatlah hasilnya atau titik tengahnya itu 3. Nah, jadi
buat nilai dari tabel C atau skor tabel C itu adalah 3. Oke. Selanjutnya 3 kita jumlahin ya. Itu dari skor table C ditambah dengan aktivitas skor. Nah, jadi di sini kita tambahin nilainya adalah 4. Jadi perhitungan hasil akhir dari reba skor ya atau skor akhir dari reba, perhitungan reba pada pekerja sebagai perawat dokter gigi ini adalah 4. Di sini menyatakan bahwa kita bisa lihat ya di tabel scoring katanya kalau 4 sampai 7 atau 7 ya dalam 4 sampai rentan 7 itu termasuk medium risk atau risiko sedang. Nah, di sini butuh adanya investigasi lebih lanjut dan perubahan segera. Oke. Nah, mungkin itu aja penjelasan terkait pengisian worksheet dan perhitungan reba. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.